Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai notasi cycle. Notasi cycle memiliki definisi permutasi beta dari himpunan A dikatakan cycle berukuran N jika terdapat A1, A2, A3 sampai AN merupakan anggota dari himpunan A. Sehingga beta A1 sama dengan A2, beta A2 sama dengan A3, beta AN negatif 1 sama dengan AN, dan beta AN sama dengan A1. Jika ada X anggota himpunan dari A, tetapi X bukan anggota dari A1, A2, A3 sampai AN, maka beta AX sama dengan X dan dapat ditulis beta sama dengan A1, A2, A3 sampai AN. Selanjutnya, sebagai ilustrasi dari notasi cycle, di sini telah diberikan sebuah permutasi S9, yaitu di mana elemen pada F, elemen 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 9, 5 dipetakan ke 8, 6 dipetakan ke 2, 7 dipetakan ke 4, 8 dipetakan ke 5, dan 9 dipetakan ke 7. Nah, dari sini kita dapat membuat notasi cycle sebagai berikut. Yaitu yang pertama, di sini kita lihat bahwa elemen 1 dipetakan ke 3. Maka kita dapat tulis 1,3. Nah, selanjutnya di sini kita tahu bahwa elemen 3 dipetakan ke 6. Maka kita tulis di sini 6. Nah, selanjutnya di sini kita ketahui bahwa elemen 6 dipetakan ke 2. Maka kita tulis di sini 2. Selanjutnya, elemen 2 dipetakan ke 1. Maka cycle pertama sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya kita buat cycle kedua. Di sini kita lihat bahwa 4 dipetakan ke 9. Maka kita tulis di sini 4,9. Selanjutnya, di sini kita ketahui bahwa 9 dipetakan ke 7. Maka kita tulis di sini 7. Nah, di sini pada elemen 7 dipetakan kembali ke 4. Maka cycle kedua ini cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya kita buat cycle ketiga. Di mana di sini kita ketahui bahwa 5 dipetakan ke 8, begitu juga dengan 8 dipetakan kembali ke 5. Maka kita dapat menuliskan 5,8. Nah, kita perhatikan bagaimana F memetakan elemen-elemennya pada domainnya. F mendekomposisikan domainnya ke dalam 3 subset terpisah, yakni seperti pada gambar di layar. Di mana pada subset pertama kita lihat bahwa 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 2, dan 2 kembali dipetakan ke 1. Selanjutnya, pada subset kedua, kita lihat bahwa 4 dipetakan ke 9, 9 dipetakan ke 7, dan 7 kembali dipetakan ke 4. Selanjutnya, pada subset ketiga ini kita lihat bahwa elemen 5 dipetakan ke 8, elemen 5 dipetakan ke 8, dan begitu juga 8 dipetakan ke 5. Nah, kita lihat pada ketiga subset ini, pada masing-masing subset, elemen-elemennya dipermutasi secara cycle, sehingga membentuk rantai tertutup. Nah, rantai tertutup ini
dapat dianggap sebagai komponen dari permutasi, yang selanjutnya kita sebut sebagai cycle. Selanjutnya, kita misalkan A1, A2, sampai AS adalah elemen berbeda dari himpunan 1, 2, 3, sampai N. Cycle A1, A2, sampai AS menyatakan permutasi seperti di bawah ini. Di mana di sini terlihat bahwa A1 dipetakan ke A2, A2 dipetakan ke A3, dan seterusnya sampai AS negatif 1 dipetakan ke AS. Dan AS dipetakan kembali ke A1. Selanjutnya, di sini ada contoh soal di mana di sini telah diberikan permutasi S5, di mana 1 dipetakan ke A3, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 1, dan 5 dipetakan ke dirinya sendiri, yakni ke 5. Nah, dari sini kita dapat menuliskan 1, 3, 4. Nah, dari sini kita ketahui bahwa A1 dipetakan ke A3 dan A3 dipetakan ke A4 dan kembali A4 memetakan ke A1. Nah, dalam notasi cycle, A dapat ditulis sebagai 1,3,4 yang menggambarkan fungsi dari A. Tentunya, identitas permutasi hanya terdiri dari cycle-cycle dengan satu entry. Jadi, kita tidak bisa menghilangkan semuanya. Dalam hal ini, kita biasanya menuliskan hanya satu cycle, seperti contoh 2 berikut ini. Di sini telah diberikan permutasi dengan S5 yang elemen-elemennya elemen 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 4, dan 5 dipetakan ke 5. Dan permutasi B ini dapat kita tulis dalam cycle 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, sebuah gambaran dari barisan A1, A2, sampai AS disebut panjang cycle S atau perputaran S-cycle. Karena cycle adalah permutasi, maka komposisi 2 cycle akan menghasilkan permutasi juga. Komposisi 2 cycle ini lebih umum kita kenal sebagai produk atau kali, dan lambang O sering tidak dituliskan. Di sini pada contoh 3 telah diberikan permutasi dengan S5, di mana di sini telah diberikan 2 cycle, yaitu cycle yang pertama 2, 4, 5, dan cycle yang kedua yakni 1, 2, 4. Nah, cycle yang pertama ini yakni 2, 4, 5, kita dapat ubah ke dalam bentuk permutasi, di mana 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 5, dan 5 dipetakan kembali ke 2. Begitu juga pada cycle kedua, yakni 1, 2, 4, dapat kita ubah ke dalam bentuk permutasi seperti berikut ini, di mana 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke dirinya sendiri, yakni 3, 4 dipetakan ke 1, dan 5 dipetakan ke dirinya sendiri, yakni ke 5. Nah, cara menyelesaikannya adalah seperti berikut ini. Kita lihat pada permutasi kedua ini. Pertama kita tulis dulu semua elemen pada baris ke 1. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya pada elemen 1 pada permutasi 2 ini dipetakan ke 2. Nah, selanjutnya kita lihat elemen 2 pada permutasi pertama ini, di mana elemen 2 ini dipetakan ke 4. Maka dapat kita tulis di sini 4. Dengan cara yang sama, kita lihat
elemen 2 pada permutasi kedua ini dipetakan ke 4. Nah, selanjutnya kita lihat 4 pada permutasi pertama, di mana elemen 4 ini dipetakan ke 5. Maka di sini kita tulis angka 5. Nah, selanjutnya elemen 3 pada permutasi kedua ini dipetakan ke angka 3. Nah, selanjutnya kita lihat pada elemen 3 pada permutasi pertama dipetakan ke 3 juga. Maka di sini kita tulis angka 3. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, pada elemen 4 pada permutasi pertama ini dipetakan ke 1. Nah, selanjutnya kita lihat 1 pada elemen ini dipetakan ke 1 juga. Kita tulis di sini 1. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita lihat 5 pada permutasi kedua ini dipetakan ke 5. Nah, sedangkan elemen 5 pada permutasi pertama dipetakan ke 2. Maka kita tulis di sini 2. Inilah hasil komposisi 2 cycle 245 dan 124. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teorema 1 yang berbunyi cycle disjoint adalah commute atau komutatif, yaitu jika A1 A2 sampai AR dan B1 B2 sampai BS disjoint, maka berlaku A1 A2 sampai AR dikali B1 B2 sampai BS sama dengan B1 B2 sampai BS dikali A1 A2 sampai AR. Nah, kita misalkan A1 sampai AR ini sebagai alfa dan B1 sampai BS ini sebagai beta. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan, di mana B1 sampai BS ini kita anggap sebagai beta dan A1 sampai AR ini kita anggap sebagai alfa. Selanjutnya, kita lihat bahwa cycle alfa memindahkan elemen saja dan tidak memindahkan elemen B. Sementara pada cycle B, maksud saya cycle beta, memindahkan elemen saja dan tidak memindahkan elemen A. Dengan demikian, jika alfa memindahkan elemen AI ke AJ, maka alfa kali beta dan beta kali alfa juga demikian. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman, di sini telah diberikan contoh 4 dan diberikan 2 buah cycle, yaitu cycle alpha dengan 346 dan cycle B dengan 1,2, di mana cycle alpha ini dapat kita ubah ke dalam bentuk permutasi, yakni 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 6, 5 dipetakan ke 5, dan 6 dipetakan ke 3. Begitu juga pada cycle beta, kita dapat ubah ke dalam bentuk permutasi seperti berikut ini, yaitu 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 4, 5 dipetakan ke 5, 6 dipetakan ke 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil kali dari alfa dikali beta. Seperti cara yang tadi, kita tulis dulu semua elemen pada baris pertama. Nah, di sini pada elemen beta, maksud saya pada permutasi beta, 1 dipetakan ke 2. Nah, kita lihat pada permutasi pertama ini, di mana 2 dipetakan ke 2. Maka kita tulis di sini 2. Selanjutnya, di sini pada permutasi kedua, di mana elemen 2 ini dipetakan ke 1. Selanjutnya kita lihat 1 pada permutasi pertama atau permutasi alfa dipetakan ke 1. Maka kita tulis di sini 1. Selanjutnya, pada permutasi beta
3 dipetakan ke 3. Nah, selanjutnya kita lihat pada permutasi alfa ini elemen 3 dipetakan ke 4. Maka di sini kita tulis 4. Nah, selanjutnya pada elemen 4 pada permutasi beta dipetakan ke 4. Nah, selanjutnya kita lihat pada permutasi alfa elemen 4 ini dipetakan ke 6. Maka di sini kita tulis angka 6. Nah, selanjutnya pada elemen 5 pada permutasi beta dipetakan ke 5. Nah, di sini pada elemen 5 pada permutasi alfa dipetakan ke 5. Di sini kita tulis 5. Nah, selanjutnya pada elemen 6 di permutasi beta dipetakan ke 6. Nah, kita lihat pada elemen 6 pada permutasi alfa ini dipetakan ke 3. Maka kita tulis di sini angka 3. Nah, ini merupakan hasil kali dari alfa dikali beta. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil dari beta dikali alfa. Dengan cara yang sama, kita tulis dulu semua elemen pada baris pertama. Nah, kita lihat pada elemen alfa ini yang pertama atau elemen 1 dipetakan ke 1, di mana elemen 1 pada beta dipetakan ke 2. Maka kita tulis di sini 2. Elemen 2 pada permutasi alfa dipetakan ke 2. Di sini elemen 2 pada permutasi beta dipetakan ke 1. Selanjutnya, 3 pada permutasi alfa dipetakan ke 4. Nah, selanjutnya kita lihat elemen 4 pada permutasi beta dipetakan ke 4. Nah, maka kita tulis di sini angka 4. Nah, selanjutnya 4 pada permutasi alfa dipetakan ke 6. Nah, selanjutnya kita lihat pada elemen 6 di permutasi beta ini dipetakan ke 6. Maka kita tulis di sini 6. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa elemen 5 pada permutasi alfa ini dipetakan ke 5. Selanjutnya kita lihat elemen 5 pada permutasi beta dipetakan ke 5. Maka kita tulis di sini 5. Pada elemen 6 pada permutasi alfa dipetakan ke 3. Nah, di sini terlihat bahwa elemen 3 pada permutasi beta dipetakan ke 3. Maka kita tulis di sini 3. Nah, ini merupakan hasil kali dari beta dikali alfa. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa alfa dikali beta sama dengan beta dikali alfa. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.